Sejarah lengkap Kerajaan Medang Kamulan. Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno memberi kesempatan kepada pejabat istana, Empu Sindok, untuk menggantikan raja. Empu Sindok mendirikan Kerajaan Medang Kamulan dan membentuk dinasti Isyana. Pendiri Kerajaan Medang Kamulan adalah Empu Sindok. Ia sebelumnya merupakan pejabat istana Mataram kuno yang kemudian menggantikan Rakai Wawa sebagai penguasa kerajaan. Namun, Empu Sindok memutuskan memindahkan pusat pemerintahan ke daerah muara Sungai Berantas di Jawa Timur. Pemindahan pusat kerajaan ke Jawa Timur diperkirakan karena bencana alam telah merusak pusat kerajaan lama dan untuk menghindari serangan Sriwijaya. Di tempat baru, Empu Sindok membentuk dinasti bernama Isyana dan mendirikan Kerajaan Medang Kamulan. Melalui penemuan beberapa prasasti, dapat diketahui bahwa Medang Kamulan berada di daerah Jawa Timur, tepatnya muara Sungai Berantas. Ibu kota kerajaan bernama Watan Mas. Wilayah kekuasaan Medang Kamulan pada masa pemerintahan Empu Sindok meliputi wilayah Nganjuk sebelah barat, Pasuruan sebelah timur, Surabaya sebelah utara, dan Malang sebelah selatan. Medang Kamulan berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Jawa Timur dengan daerah pengaruhnya mencakup daerah Indonesia Timur. Sumber-sumber berita mengenai Medang Kamulan berasal dari beberapa berita asing dan prasasti. Berita asing tentang keberadaan Medang Kamulan yang berada di daerah Jawa Timur diketahui melalui berita Cina dan India. Berita India menyatakan bahwa Sriwijaya menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di India untuk membendung serangan dari Medang Kamulan pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa. Berita Cina ditulis dari catatan pada zaman dinasti Song. Catatan Cina itu menyatakan bahwa kerajaan yang berada di Jawa dengan Sriwijaya sedang terjadi permusuhan dan pertikaian. Dengan demikian, ketika duta Sriwijaya pulang dari Cina, terpaksa harus tinggal dulu di Campa sampai peperangan berakhir. Pada tahun 992, pasukan dari Jawa Tengah meninggalkan Sriwijaya. Prasasti Empu Sindok ditemukan di desa Tengeran, Jombang, Berangka tahun 933. Prasasti itu menyatakan bahwa Raja Empu Sindok memerintah bersama permaisurinya yang bernama Sri Wardani Pukbin. Prasasti itu menyatakan bahwa Raja Empu Sindok memerintahkan pembuatan sebuah candi sebagai tempat pemakaman ayah permaisurinya yang bernama Rakrian Bawang. Prasasti yang berangkat tahun 939 itu menyatakan bahwa Raja Empu Sindok memerintahkan pembuatan candi yang bernama Jaya Merata Anjaya Stambu atau Tugu Kemenangan di desa Anyek Lodang. Lalu ada pula prasasti Kalkuta. Prasasti Kalkuta merupakan prasasti dari Raja Erlangga yang menyatakan tentang silsilah keturunan Raja Empu Sindok. Lalu siapa saja raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Medang Kamulan? Sejak berdirinya Kerajaan Medang Kamulan, terdapat beberapa raja yang diketahui pernah memerintah. Raja-raja itu diantaranya, yang pertama adalah Empu Sindok. Empu Sindok masih termasuk keturunan dinasti Sanjaya atau Mataram kuno di Jawa Tengah. Karena Mataram tidak memungkinkan untuk mempertahankan dinasti Sanjaya akibat desakan Sriwijaya dari arah barat, Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahannya ke Jawa Timur. Bahkan dalam prasasti terakhir Empu Sindok tahun 947 menyatakan Raja Empu Sindok adalah peletak dasar berdirinya Kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur. Empu Sindok memerintah Medang Kamulan sejak tahun 929 hingga 947. Selama pemerintahannya, Empu Sindok membangun berbagai bendungan untuk pengairan. Ia melarang rakyatnya mengambil ikan di bendungan pada siang hari. Larangan ini berkaitan erat dengan upaya pelestarian. Empu Sindok yang beragama Hindu terus memelihara toleransi beragama yang diterapkan pada hulunya. Ini tercermin pada perintahnya untuk menyusun kitab suci Buddha Tantrayana berjudul Sang Yang
Kamhayanikan. Empu Sindok kemudian digantikan oleh Sri Isyana Tunggawijaya dan Makuta Wangsawardhana. Salah seorang cicitnya yang bernama Gunapriya Dharmapatni menikah dengan seorang pangeran Bali bernama Udayana. Dari pernikahan itu lahirlah Airlangga. Empu Sindok juga mendirikan dinasti yang diberi nama dinasti Isyana. Nama dinasti itu diambil dari gelar Empu Sindok, yaitu Empu Sindok Sri Isyana Tunggadewa. Namun setelah Empu Sindok turun tahta, keadaan di Jawa Timur dapat dikatakan suram dan gelap. Hal ini terjadi karena tidak ditemukan prasasti yang menceritakan kondisi Jawa Timur. Baru setelah Raja Airlangga naik tahta, muncul prasasti-prasasti yang dapat dijadikan sebagai sumber untuk mengetahui keberadaan Medang Kamulan di Jawa Timur. Pengganti Makuta Wangsawardhana adalah Dharma Wangsa yang memerintah pada tahun 991 hingga 1016. Dharma Wangsa dikenal sebagai seorang raja yang memiliki pandangan politik yang tajam. Semua politiknya ditujukan untuk mengangkat derajat kerajaannya. Kebesaran Dharma Wangsa terlihat jelas pada politik luar negerinya. Dharma Wangsa percaya bahwa kedudukan ekonomi Sriwijaya yang kuat akan dapat mengancam kedudukan kekuasaannya di Jawa Timur. Oleh karena itu, Dharma Wangsa mengerahkan seluruh armada lautnya untuk menguasai dan menduduki Sriwijaya. Dharma Wangsa berambisi mengembangkan kekuasaan dan perekonomian kerajaan dengan cara menguasai jalur perdagangan laut di Selat Malaka. Ambisinya ini ditentang oleh Sriwijaya. Oleh karena itu, pada tahun 1003, Dharma Wangsa mengirim ekspedisi militer ke Sriwijaya untuk merebut pusat perdagangan dari kerajaan tersebut. Beberapa tahun kemudian, Sriwijaya bangkit kembali dan melakukan pembalasan terhadap Medang Kamulan yang masih diperintah oleh Dharma Wangsa. Dalam upaya menundukkan Medang Kamulan, Sriwijaya menjalin hubungan dengan kerajaan bawahan Medang Kamulan, yaitu Kerajaan Wurawari. Pada tahun 1016, pasukan Wurawari menyerang istana Dharma Wangsa ketika ia sedang menikahkan putrinya dengan putra Raja Bali yang bernama Airlangga. Dalam peristiwa ini, Raja Dharma Wangsa terbunuh, sementara menantunya berhasil melarikan diri diikuti pengikutnya yang setia bernama Narottama. Dalam prasasti Kalkuta disebutkan bahwa Airlangga masih termasuk keturunan Empu Sindok dari pihak ibunya. Ibunya bernama Mahendradatta atau Gunapriya Dharmapatni yang menikah dengan Raja Udayana dari Bali. Setelah usia 16, Airlangga dinikahkan dengan putri Dharma Wangsa. Pada saat upacara pernikahannya itulah terjadi serangan dari Wurawari yang mengakibatkan hancurnya Medang Kamulan. Airlangga berhasil menyelamatkan diri bersama Narottama ke dalam hutan di lereng Gunung Wonogiri. Di tengah hutan itu, Airlangga hidup sebagai seorang pertapa dengan menanggalkan pakaian kebesarannya. Hal itu dilakukan agar penyamarannya tidak diketahui oleh musuh. Selama 3 tahun, 1016 hingga 1019, Airlangga digembleng lahir maupun batin di hutan lereng Gunung Wonogiri. Setelah itu, ia turun dari lereng gunung dan bersatu dengan rakyatnya. Atas tuntutan dari rakyatnya pada tahun 1019, Airlangga bersedia dinobatkan menjadi raja meneruskan tradisi dinasti Isyana. Airlangga lalu bergelar Rakai Halu Sri Lokeswara Dharma Wangsa Airlangga Teguh Ananta Wikrama Tunggadewa. Antara tahun 1019, Airlangga berusaha mempersiapkan diri agar dapat menghadapi lawan-lawan kerajaannya. Dengan persiapan yang cukup antara tahun 1028 hingga 1035, Airlangga berjuang untuk mempertahankan kewibawaan kerajaannya. Airlangga menghadapi kerajaan yang cukup kuat seperti Wurawari, Kerajaan Wengker, dan Raja Putri dari Selatan yang bernama Rangda Indirah, ditulis dalam cerita yang berjudul Calonarang. Airlangga kemudian berperang untuk merebut kembali wilayah Medang Kamulan. Pada tahun 1092, Airlangga berhasil mengalahkan Raja Wisnuprabha dari Wengker. Setahun kemudian ia menaklukkan Raja Wengker. Akhirnya pada tahun 1032, Airlangga berhasil mengalahkan Raja Wurawuri dan menguasai kembali seluruh wilayah Medang Kamulan. Setelah berhasil mengambil alih kekuasaan, Airlangga memindahkan pusat pemerintahan dari Waton Mas ke Kahuripan. Selama berkuasa, Airlangga mulai membangun kerajaannya di segala bidang kehidupan. Hal itu dimaksudkan untuk memakmurkan rakyatnya seperti bidang pertanian dan irigasi, perdagangan, pengangkutan, kesenian, dan agama.
Untuk menarik kedatangan para pedagang asing, ia membangun pelabuhan Ujung Galuh di muara Sungai Brantas dan memberikan hak-hak istimewa kepada Tuban. Ia membangun tanggul di Waringin Sapta untuk mengairi sawah penduduk yang hancur akibat banjir. Melalui pembangunan yang dilaksanakan Airlangga dalam waktu singkat, Medang Kamulan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Airlangga juga mendorong perkembangan kesenian di kerajaannya. Pada tahun 1030, seorang pujangga bernama Empu Kanwa menulis kitab Arjuna Wiwaha yang sebenarnya berisi kisah pengembaraan Airlangga selama di hutan. Selain itu, kesenian wayang pun mulai berkembang. Ketika berusia sekitar 50 tahun, Airlangga memutuskan untuk menjadi pertapa. Pada akhir pemerintahannya ini, Airlangga sulit menentukan penggantinya. Ini terjadi karena putri mahkota Wijaya Tunggadewi menolak naik tahta. Anak Airlangga dengan seorang putri Dharmawangsa ini memilih mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang pertapa. Akibat keputusan Wijaya Tunggadewi itu, Airlangga harus menyerahkan tahta kerajaan kepada salah satu dari dua orang anaknya yang lahir dari selir. Keadaan ini memicu persaingan di antara keduanya untuk memperebutkan tahta. Akhirnya, dengan bantuan Empu Barada, Airlangga membagi dua kerajaan menjadi Janggala dan Panjalu Kediri. Janggala diberikan kepada Garasakan dan Panjalu diberikan kepada Samarawijaya. Dengan pembagian itu, maka berakhirlah kerajaan Medang Kamulan. Kehidupan sosial kerajaan Medang Kamulan sudah teratur. Dalam kehidupan sosial, masyarakatnya dibedakan dalam pembagian kasta dalam masyarakat Hindu. Di samping itu juga berdasarkan kedudukan seseorang di dalam masyarakat, baik kedudukan di dalam struktur birokrasi maupun kekayaan material. Kerajaan Medang Kamulan didirikan oleh Empu Sendok di daerah Jawa Timur. Pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa, langkah-langkah politik yang ditempuh adalah bertujuan untuk mengangkat derajat kerajaan. Namun demikian, di akhir kekuasaannya, kerajaan Medang Kamulan mengalami kehancuran akibat serangan dari kerajaan Wurawari. Baru pada masa pemerintahan Raja Airlangga, kerajaan Medang Kamulan berhasil dibulatkan kembali. Perkembangan perekonomian Medang Kamulan cukup pesat karena aktivitas perekonomian yang dilakukannya melalui Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Ketika Medang Kamulan diperintah oleh Dharmawangsa, perekonomian semakin berkembang pesat, bahkan aktivitas perekonomian rakyatnya mencapai wilayah Indonesia Timur. Dharmawangsa ingin mendudukan Sriwijaya dengan tujuan ingin menguasai Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Setelah berhasil menguasai Sriwijaya, tidak lama kemudian Medang Kamulan mendapat serangan dari Wurawari, sekutu Sriwijaya. Dan ketika Airlangga raja di Medang Kamulan, ia berhasil mengembalikan perekonomian agraris untuk mencapai perekonomian maritim. Hasil-hasil budaya dari kerajaan Medang Kamulan tidak begitu banyak yang berhasil diketahui. Hanya ada beberapa yang berhasil diketahui, yaitu berupa prasasti atau bangunan tugu kemenangan yang dibangun atas perintah Raja Empu Sindok. Tugu itu yang diberi nama Jayamrata An Jayam Stambu di desa Anyok Lodang, Jawa Timur.